Kerjasama yang baik kami bertiga hari ini dengan suami dan ponakanku. Yang hari ini kami bertiga lagi mencoba merapikan sedikit ruangan tengah kontrakanku ini. Semua barang-barang kita bongkar dan tata ulang dengan rapi. Sekiranya ada barang-barang yang enggak digunakan lagi, buang untuk mengurangi sesaknya barang-barang di ruangan ini, teman. Walaupun nggak banyak yang berubah dari sebelumnya, ya setidaknya terlihat sedikit rapi lah ya dari yang sebelum kita mulai bongkar-bongkar. Lemari sepatu pun yang tadinya ruwet bisa terlihat agak rapi. Ternyata setelah dikeluarkan semua isi dari lemari sepatu ini, banyak barang yang layak dibuang, temanku. Oke, tonton sampai selesai ya kegiatan bersih-bersih kontrakan bersama suamiku dan ponakanku sepanjang hari. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita langsung ke bagian awal merapikan ruang kontrakan aku. Tugas pertama adalah suamiku memindahkan barang-barang yang ada di atas lemari dan akan memindahkan meja yang selama ini ada di dekat pintu dapur. Menurutku juga meja ini sedikit mengganggu sih teman-teman, tapi mau bagaimana lagi ya, tempatnya saat ini hanya ada di dekat pintu dapur. Enggak, di tengah aja dulu semua, kita kan mau rapiin depan dulu. Begitu juga ya teman-teman, lemari sepatu yang terlihat kurang rapi. Padahal ya jarang di otak-atik loh lemari sepatu ini, tapi kadang ada aja barang yang dimasukin ke lemari ini. Saat ini kita juga mikirin posisi ruang tengah ini bagusnya gimana. Bisa kalian lihat kan, ruang tengahnya penuh barang-barang bergelantungan. Setelah semuanya diturunkan dari atas lemari, selanjutnya semuanya kami pindahkan ke ruang depan dulu ya barang-barang ini. Bisa kalian lihat ya teman-temanku, suamiku yang badannya gede tapi yang diangkat barang sekecil itu ya teman-teman. Coba lihatlah kelakuan suamiku ini, ya Allah, ya Allah. Tapi ya sebenarnya itu di depan video saja teman-teman, di belakang layar dia yang paling capek loh. Setidaknya suamiku hanya pengen menghibur istri dan ponakannya biar semangat mengerjakan bongkar-bongkar rapi-rapi hari ini. Semua barang kami pindahkan dulu ke ruang depan dan langsung memilih-milih barang apa saja yang masih bisa digunakan. Entah itu baju-baju, sepatu, atau sendal, dan tentunya alat-alat motor yang suamiku punya ya. Suamiku suka nerima job ganti bodi motor teman-teman, dan suka banget ngumpulin bekas bodi motor yang sekiranya suamiku merasa masih bisa dipakai. Sudah aku larang, tapi ya suami kadang suka ngeyel. Jadinya hari ini adalah kesempatan untuk membereskan bodi-bodi motor atau perlengkapan motor suamiku atau perlengkapan servisan HP yang selama ini tidak perlu dipakai lagi. Waktunya untuk dibereskan. Mau nggak mau, dia harus mau. Selesai memilih-milih barang yang masih layak atau nggak layak dipakai ya, kita langsung balik lagi ke ruang tengah. Untuk menggeser lemari ini ke tempat yang direncanakan, maka sebagian baju-baju aku keluarkan dari lemari. Jaga-jaga bagian bawah lemari udah agak rapuh ya, karena ini lemari lama. Jadi lebih ringan kalau baju-baju dikeluarkan sebagian. Dan lemarinya sudah selesai digeser teman-teman. Tentunya setelah lemari digeser banyak debu di bawah lemari, begitu juga di belakang lemari yang nempel ke dindingnya. Ini ponakanku mau sapu dulu semua. Pokoknya harus ada yang beda guys, walaupun nanti masih gitu-gitu aja, seenggaknya ada perubahan lah ya, ganti suasana. Siapa itu? Nanti ada rok lilik kan? Wah, apa ya rok lilik? Apa itu? Oh, Bali. Kalian pakai itu perpisahan. Mumpung teman-teman, mumpung lemari ini lagi digeser ya, jadi sekalianlah aku mau bersihkan dinding-dinding kontrakan ini dari debu ya teman-teman. Kita gunakan alat yang bisa menjangkau sudut-sudut ruangan yang ada debunya. Dan untuk lantainya kita sapu dan dipel juga biar bersih ya.
Biar bersih dia. Ini udah. Udah. Karena apa yang kau pegang? Harus dulu. Udah terlanjur. Oke. Belum dapat dah. Oke, oke. Oke. Nah, begitu loh. Jokrok. Sebelum mejanya dinaikkan ke atas lemari, bersihkan dulu debu-debu yang ada di meja ini ya teman-teman. Pengen tahu, penasaran gimana nanti hasil akhirnya ini. Sekarang untuk tas-tas mau dinaikkan ke atas lemari ya. Dan ini di video ini bisa kalian lihat bagaimana kerjasama yang baik antara suami dan istri. Pokoknya mantap pol. Bagian tas sudah dinaikkan semua ke atas lemari ya teman-teman. Sekarang aku mau menyusun rapi lagi baju-baju yang tadi yang aku keluarkan ya, sebelum lemarinya ini digeser biar rapi satu per satu. Rasa capek dan haus mulai terasa, jadi kami minum es campur dulu. Rasanya seger banget. Masih jam 10 kurang tapi panas banget loh teman-teman. Jadi cocok banget lah ini. Lagi capek-capek, cuaca panas, minum es campur, seger banget. Habis minum es campur, sudah segar, tenaga udah pulih lagi ya. Kembali lagi ke ruang tengah ya teman-teman. Kali ini untuk merapikan lemari sepatu. Semua kita keluarkan dari dalamnya. Nah, sekarang sekitar jam 10 kurang teman-teman. Coba kita lihat jam berapa nih nanti selesainya pekerjaan bersih-bersih rumah ini. Dan untuk semua barang-barang sudah dikeluarkan ya. Kalau sudah dikeluarkan, jangan lupa untuk lemari sepatu ini dibersihkan dari debu-debu yang selama ini jarang dibersihkan, atau dari bekas-bekas sepatu sendal yang dimasukkan ke lemari sepatu. Nah, inilah semua barang-barang yang dari lemari sepatu. Bagian pertama yang aku suruh pilih-pilih adalah suamiku. Aku suruh dia supaya perlengkapan motor, servisan HP yang sudah nggak kepake atau udah dibuang, udah lama nggak diambil ya, jarang disentuh. Nah, hanya suami yang paham mana yang masih layak disimpan atau dibuang. Selebihnya nanti barulah urusan aku, teman. Pak, coba sini motornya yang itu, yang filter yang rapiin. Nah, Di atasnya. udah ini dong.
Bagian suamiku pilih-pilih perlengkapan dia yang masih layak atau nggak layak disimpan. Nah, sekarang aku mau masukkan barang-barang yang masih layak dipakai ke kardus. Dan sisanya yang nggak kepake lagi masukkan ke tempat plastik sampah ya teman-teman. Nanti setelah ini barulah aku lanjut ke bagian sepatu. Tapi sepertinya untuk video merapikan itu sedikit banyak dipotong ya teman-teman, karena durasinya panjang. Nanti takutnya teman-teman bosan menontonnya. Tapi aku harap kalian tetap tonton, jangan di skip ya. Semuanya udah rapi, waktunya menyusun kembali barang-barang yang sebelumnya diturunkan. Dan untuk tugas ini kami serahkan kepada suami tercinta dan om yang baik. Untuk yang kecil-kecil barulah nanti urusan aku dan ponakan aku ya teman-teman. Aku baru benar-benar sadar ya teman-teman. Selama ini kelihatan aja barang-barang ini menumpuk, terlihat sedikit. Ternyata pada saat dibongkar tadi dan akan menyusun lagi butuh waktu yang panjang dan tenaga ya teman-teman. Ini sudah hampir jam 2 siang hanya untuk bagian merapikan ruang tengah. Belum selesai juga ya teman-teman. Tetaplah kami semangat, mudah-mudahan kedepannya bisa terus rapi dan gak melulu harus diulang-ulang merapikan lagi. Bener deh teman-teman, jujur capek. Untungnya hari ini ada ponakanku dan suamiku yang membantu. Kalau enggak, gak kebayang capeknya rapi-rapiin ruangan kontrakan aku ini teman-teman. Rapi-rapi ruangan tengah sudah hampir selesai ya. Dan selesai merapikan ruang tengah ini, barulah nanti lanjut ke ruang depan. Untuk bagian ruang depan suamiku nggak ikut serta ya, karena ini kerjaan mudah, jadi aku suruh dia istirahat atau ngadem di saung. Saung itu adalah tempat kami ngadem kalau cuaca panas temanku. Untuk ruang tengahnya masih begini dulu ya teman-teman ya, mau gimana lagi lah ya, walaupun nggak banyak perubahan tapi ya lumayan lah ya. Sekarang kita di bagian depan teman-teman. Nah sekalianlah aku juga membersihkan dinding-dinding kontrakanku ini dari debu-debu ya, sekalian juga membersihkan debu-debu yang ada di belakang atau di bawah bangku ini. Kalau bersih-bersih jangan nanggung, sekalian lah ya. Oh iya, sebelum bersih-bersih tadi kasur aku jemur dulu biar nggak berdebu. Dan semangatlah untuk aku berdua dengan ponakanku teman-teman untuk bersih-bersih ini. Pada saat bersih-bersih ini aku lupa ya menggunakan masker teman-teman, tapi mau bagaimana lagi, sudah terlanjur. Dan momen-momen seperti ini ada aja sekilas info teman-teman. Kita lagi beres-beres, ada teman yang datang, jadinya ngobrol dulu deh. Tapi untungnya aku bisa ngontrol diri untuk tidak lanjut ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Kalau enggak tahu lagi sampai jam berapa ini pekerjaan rumah, beres-beres ruang depan ini selesainya. Dan bisa kalian lihat teman-teman, tingkah pola ponakan aku ini sekitar jam 2 siang loh. Bisa-bisanya dia kepikiran untuk olahraga di siang bolong begini. Alamak, mak. Untuk bagian sudut-sudut ruang depan kita usahakan bersihkan semuanya dari debu-debu ya. Dan tentunya jangan lupa bagian TV. Yang di belakang TV ini banyak debunya loh teman-teman. Ya maklum lah ya, sekarang ini cuaca panas, ada angin. Jadi pada saat kita buka pintu, angin langsung masuk. Begitu juga dengan debu.
video dipersingkat ya. Dan selesai bersih ruangan tengah dan ruangan depan ya, aku mau istirahat dulu teman-teman. Baru juga santai, tiba-tiba ngeliat cuaca mendung, jadinya buru-burulah mengangkat kasur dan bantal yang tadi aku jemur ya. Jaga-jaga aja ya teman-teman, takutnya tiba-tiba hujan deras. Sekarang ini aneh soalnya, terlihat panas tapi bisa tiba-tiba hujan, bisa berabe kan. Mendung. Aduh. Sekarang waktunya finishing teman-teman, aku mau langsung nyapu ya. Kalau untuk ngepel nanti ponakanku saja teman-teman, biar langsung istirahat karena rasanya sudah mulai sangat-sangat capek. Capek. Habis direnovasi sedikit, kita nyapu guys ya. Walaupun nggak banyak perbedaannya dari yang kemarin-kemarin, seenggaknya direnovasi sedikit lumayan lah, nuansanya beda. Jadi mau nyapu dulu. Udah tadi. Semalam. Belum ah. Gak ada yang bilang banget semalam. Orang kita di sini udah tadi. Udah. Jam-jam 3 biasanya. Sekarang tunggu. Daripada dengerin ponakan ngeyel ya tentang bakso Malang yang sudah lewat tapi kata dia belum, aku lanjutlah membersihkan ruang depanku yang teman-teman, menyapu maksudnya. Dan kalian bisa lihat dia lagi duduk santai atau lagi males karena udah capek dia ya. Oke, habis ini giliran dia untuk mengepel, aku istirahat dulu kita. Selanjutnya bagian mengepel dilanjut sama ponakan aku teman-teman. Tentunya sebelumnya udah disapu bersih ya. Tadi aku sudah sapu bersih, bisa kalian lihat. Dan sekarang ponakanku yang melanjutkannya. Diusahakanlah untuk debu-debu dari kolong-kolong juga jangan sampai terlewat ya. Karena tadi sangat banyak teman-temanku debu pada saat membersihkan dinding-dinding kontrakan aku ini. Dan sementara ponakan aku lagi mengepel, aku posisinya di sini lagi masak air, mau bikin kopi. Teman-teman, udah pada ngopi belum? Kalau belum, bikin dong. Dan sekalian juga aku mau tunjukkan sama kalian ruangan yang sudah dirapikan ya, ruangan sebelum dan sesudah dirapikan. Beginilah hasilnya. Oke, ini aku mau ke depan dulu, mau aku tunjukkan ke kalian apa yang sedang suamiku kerjakan. Ini dia teman-teman, dia lagi pasang gorden ya. Untuk bagian yang seperti ini urusan suamiku lah, karena aku sangat bersyukur punya suami yang badannya tinggi. Oke, selamat bekerja suamiku. Guys, thank you my husband. Posisi aku lagi santai teman-teman. Ternyata di sore hari yang baik ini, padahal lagi hujan, aku kedatangan tamu. Siapa lagi selain dari kakakku dan iparku, edakku ya teman-teman. Ya, mereka datang dengan membawa makanan. Terima kasih kunjungannya. Padahal aku lagi bau loh teman-teman, bau keringat, belum mandi soalnya. Makan guys, makan. Saudara kakakku, edakku, iparku udah pulang. Kami mau makan dulu. Mana itunya? Pedasnya sambal. Inilah rutinitas aku hari ini teman-teman, sepanjang hari ini ya. Semoga kalian suka dan terhibur. Dan saya harap jika kalian berkenan, like, komen, dan subscribe video ini. Dan jika berkenan, share ke beranda teman-teman semua. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di rutinitas selanjutnya. Bye-bye.